Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ita maritu fa huwa yaswin. Wa nunazilul mal Qur'ani wa huda wa shifa wa rahmatun wa la yasilun talim ila khasar. Sahabat rumah terapi Ratu Wasingon, pagi ini ingin berbagi untuk materi relaksasi tulang belakang. Jadi sahabat yang mengalami cedera tulang belakang atau misalnya saraf kejepit bisa terapi mandiri, bisa di terapi sahabat-sahabat terapis, bisa ke fisioterapi, bisa ke dokter, mana yang cocok bagi sahabat semuanya. Nah, kali ini kalau saya sebagai terapis mesit cedera olahraga, sport mesit saraf tulang belakang, kali ini berbagi menggunakan bola yang saya pakai ini mereknya Speed, diameter ada yang 55, ada yang 65, ada yang 75. Nah, ini paketnya udah sama pompanya. Nah, ini pompanya seperti ini. Nah, ini cara pompanya, ini ada tutupnya diambil ya, ini disesuaikan. Ini ujungnya ada dua, ini bisa disesuaikan ujungnya mana yang pas, masukkan ke sini. Ini turupnya diambil dulu, baru dipompa dengan paketnya ini. Jadi untuk terapinya ini biasa dipakai untuk yoga. Nanti anginnya, kepadatannya bisa disesuaikan. Terapinya bisa menggunakan bola, bisa menggunakan bantal. Nah, alasnya kalau ini pakai alas matras dengan busa rebonded. Nah, ada yang kepadatan 70, ada yang kepadatan 90%. Tebalannya ada yang 3 cm, ada yang 5 cm. Kalau ini yang saya pakai ini 3 cm, yang 5 cm ada di bawah. Terima kasih Pak Denny Putra. Jadi untuk terapi saraf tulang belakang itu kalau yang sederhana, yang muslim itu bisa pakai gerakan rukuk, gerakan dasar rukuk. Ini tangan pegangnya lutut, dan lututnya didorong. Ini 90 derajat, punggung ini terasa di sini ketarik. Jadi ini tangannya sebagai tuas, lututnya didorong, ini sampai di sini terasa ketarik. Nah, kalau mau dilenturkan dulu bisa ke bawah dulu, kalau bisa menyentuh ke lantai, nah itu lebih bagus. Kaki agak dibuka, mau diputarkan dulu boleh. Dan nih, dorong 90 derajat. Nah, seperti itu juga bisa pertolongan pertama saat jatuh dari motor, jatuh dari pohon, jatuh dari
Ada yang dari kursi, ada yang mainan itu. Duduk di kursi, kursinya diambil, akhirnya terjatuh dengan tulang ekor itu. Nah, itu terapi pertamanya bisa seperti itu sama. Jadi kadang sahabat ada yang mainan tapi tidak mengetahui resiko akan terjadi tulang ekor terbentur, terdorong. Kemudian kalau dengan bola seperti ini, bisa yang pertama bisa seperti ini, boleh. Nah, kalau pakai bola seperti ini, fleksibelnya ini dapatkan seperti ini. Dan diputar bola bisa. Nah, terus kemudian bisa dengan posisi terlentang. Kalau dengan bola, bolanya harus dipegang, jadi nggak boleh dilepas. Seperti ini. Kalau tangan ke belakang itu bisa lepas. Ini bolanya dipegang. Diayunkan secara perlahan. Tinggal diulang-ulang, ikuti kelenturannya. Nah, ini kalau pakai bola seperti itu. Tapi kalau bola ini, ya tuh diameternya ada yang 55, ada yang 65, 75. Yang saya pakai ini diameter 65. Makasih sahabat semua. Kemudian kalau misalnya tidak ada bola, sahabat bisa pakai bantal. Ini cuma variasi. Kemudian sahabat kalau misalnya tidur bisa di lantai seperti ini pakai matras. Matrasnya ini matras busa rebonded, kepadatan 70%. Kemudian tebalnya mengikuti, kalau ini tebalnya 3 cm, kalau yang di bawah ada 5 cm. Kemudian ini ada yang dilipat. Jadi untuk fleksibilitas kalau misalnya dibawa pergi, nah ini, jadi 1 kali 2 meter dibagi jadi 4. Ini. Kemudian ada juga yang lembaran setengah. Nah, ini lembaran setengah meter kali 2. Nah, tergantung mana yang disukai. Kadang untuk misalnya home visit, home terapi, ini kadang pakai yang seperti ini, mudah membawanya. Kalau pakai motor, kalau yang pakai 1 kali 2, ini harus dilipat. Tergantung sukanya yang mana, ya, sahabat semuanya. Nah, kalau pakai bantal, Bapak Ibu sahabat semua di rumah pasti punya bantal. Nah, bantal untuk ngecek, ini sahabat seperti ini dulu. Ini betis, paha dilenturkan. Ya, bedanya ini kalau sama pakai bola dengan pakai bantal punya kelebihan masing-masing. Kalau ini bisa digerakkan, fleksibel ini, tapi
Kalau pakai bantal, ini otot betis paha ikut direlaksasi. Jadi bisa digoyangkan seperti ini. Ini pertama, sahabat-sahabat yang mengalami gangguan piriformis syndrome, otot betis otot pinggul di sini. Nah, gerakannya sederhana seperti ini. Duduk iftiros seperti ini, digoyangkan. Jadi tumit ini untuk mijit pinggulnya. Nih. Tinggal diatur. Ini kalau kurang masuk, dapatkan gini. Kalau mas, ini goyang ini. Kalau pakai tangan seperti ini, tapi lebih capek. Nah, ini sambil duduk iftiros, selesai sholat, sambil zikir, sambil berdoa, minta kesembuhan sama Allah. Jadi yang digoyangkan ini adalah pinggulnya, bukan badannya. Kalau badan gini, ini yang digoyangkan pinggulnya, atasnya ngikut aja. Nah, seperti ini. Kalau mau dilenturkan lagi bisa ditarik seperti ini. Dari duduk iftiros. Kalau mau lebih terasa lagi, pakai bantal untuk mengendorkan otot betis sama paha. Mau dipukul juga boleh, seperti ini. Seperti ini. Nah, tinggal dipukul sesuai dengan respon otot masing-masing. Kalau mau lebih terasa lagi, ini bantalnya masukin ke betis dan diayunkan seperti ini. Kalau mau lebih terasa lagi, bisa langsung ini di betisnya dipijit nih pakai genggaman tangan seperti ini. Jadi memijit betis mas sendiri. Kalau mau satu, boleh gini gantian. Jadi yang ditekan adalah dagingnya. Jadi bukan nekan lurus, tapi miring. Ini lebih terasa ditekan ke dalam. Ini. Ini tuh mengendorkan otot betis. Kalau mau dua, ini sama. Untuk mengendorkan otot betis. Kalau di telapak kaki, nanti tekniknya lain lagi. Kemudian yaitu setelah betis paha kendor, tinggal pakai bantal. Kalau misalnya bantalnya kurang, bisa pakai matras. Matras ini juga bisa. Jadi matrasnya dilipat kayak gini. Nah, udah lebih tinggi. Tambahkan. Jadi matrasnya bisa 3, bantalnya bisa 3, bisa 4, sesuai dengan sasaran dari tulang belakang kita yang mau direlaksasi. Nah, seperti ini. Kemudian bantalnya dipepetin ke badan, tinggal tidurkan. Ini adalah gerakan renang di darat, di rumah. Jadi nggak usah ke kolam renang. Kalau misalnya mau sendiri di rumah, ini seperti ini. Jadi bantalnya pepetin ke badan, tinggal tidurkan. Tarik nafas, buang habis ini. Tarik nafas, buang habis. Tarik nafas, buang habis. Jadi di samping ini diputar, tujuannya belikatnya ikut kendor. Nih, bahu, belikat ikut kendor. Sambil dirasakan.
Pas ditarik maksimal, napasnya dikeluarkan. Terus kalau bangunnya miring, jadi bangunnya miring, bangunnya jangan lurus. Kalau lurus, otot di perut ini langsung kenceng. Sama dengan kondisi saat bangun tidur, Bapak Ibu sahabat semuanya bangunnya miring untuk menghindari cedera pinggang. Jadi kalau langsung bangun lurus itu seperti sit up. Nah, itu belum tentu pinggangnya itu siap. Makanya pagi hari itu perlu relaksasi ini. Jadi seperti kucing. Nah, belajar dari kucing. Kucing itu pagi ngolet. Nah, manusia itu relaksasi mandirinya itu dimulai dari sholat qobliyah subuh, sholat subuh, sholat syuruk, mau bagus lagi sholat duha. Nah, tinggal dilanjutkan relaksasi yang seperti ini. Mau pakai bantal dipersilahkan, mau pakai bola boleh. Nah, kemudian kalau bantalnya kurang bisa pakai kasur. Sama, kasurnya dilipat seperti ini. Ini kasurnya dilipat, tinggal tambahkan bantalnya lagi di atas. Kalau misalnya bantalnya kurang, jadi tergantung ini tinggi punggungnya, tinggal tidurkan ke belakang. Nih, kalau mau diangkat bisa kayak bola tadi, gini. Ini diluruskan boleh. Ini seperti bola. Nah, kelebihannya kalau pakai bantal, ini bantalnya tidak lari. Beda sama kalau dengan bola. Kalau dengan bola harus dipegang agar kita tidak terbanting. Kalau dengan bantal, bantalnya stabil, manusianya yang gerak. Kalau dengan bola, bolanya harus dipegang. Kalau dengan bantal seperti ini tadi. Kalau jika ini kaki tidak dilipat, tinggal dibuka gini. Seperti ini. Kalau badannya misalnya lebih tinggi lagi, tinggal bantalnya ditambah. Sahabat bisa ini seperti ini. Kalau dari sini sama tinggal gini. Nah, pas saat ke bawah seperti ini, kepala direlekkan. Ini kepala untuk beban narik badan seperti ini. Akan lebih bagus lagi saat masuk keluar nafas itu disertai dengan zikir. Nah, zikirnya terserah, mau zikir kalimat thayyibah, mau sholawat, mau yang lain, doa dipersilakan. Jadi di antara nafas kita itu zikrullah. Zikir dari pagi hingga petang, dari petang hingga pagi, zikir dari maghrib hingga subuh, dari subuh hingga maghrib. Jadi diwajibkan kita diperintahkan Allah selalu berzikir bersama kepada Allah. Sambil dinikmati seperti ini. Kalau misalnya nggak digerakkan, kalau misalnya pinggang yang kiri yang sakit, tinggal miringkan ini. Sama pas ke samping ini, nafasnya dikeluarkan, jangan ditahan. Keluarkannya lewat mulut, bukan lewat hidung. Jadi seperti Bapak Ibu untuk menghilangkan rasa sebel itu napas dengan keras. Nah itu. Tapi ini cukup napas yang halus. Ini untuk narik pinggang sebelah kiri. Seperti ini. Dirasakan sampai terasa rileks. Kiri, kanan. Mana yang diperlukan sampai menghafalkan bahasa tubuh masing-masing.
Kemudian diulangi lagi, tarik napasnya. Bangunnya juga miring. Nah ini. Nah, itu akan terasa Bapak Ibu mengalami relaksasi tulang belakang. Jadi relaksasi dari tulang belakang kita dimulai dari sholat qobliyah subuh, sholat suruk, sholat duha. Nah, kalau seperti pagi ini dengan bantal, dengan matras, dengan bola. Nah, mana yang disukai? Nah, tergantung sahabat semuanya. Nah, bedanya seperti ini tadi. Kalau pakai bola, ini misalnya tengkurap seperti ini. Untuk yang terlentang sama ini bola harus dipegang. Ini nah, harus menjaga keseimbangan agar kita tidak terbanting dengan bolanya. Jadi kaki ini harus menjaga keseimbangan di atas bola. Kalau mau lebih aman lagi, bolanya dipegang. Nah, ini lebih aman. Tapi kalau pegang bolanya, ini baunya tidak mengalami relaksasi ini. Seperti ini. Ya, sahabat bisa milih mau pakai bantal dipersilakan, mau pakai bola dipersilakan. Kalau paket bola ini sudah dengan pompanya. Ini pompanya seperti ini. Ini sudah berapa tahun saya lupa. Ini yang diameter 65. Jadi ini ada 3 diameter, 55, 65, 75. Demikian sahabat semuanya. Kemudian jangan lupa gerakan yang utama tiap hari kita lakukan adalah gerakan ruku. Gerakan ruku 90 derajat itu untuk relaksasi tulang belakang kita. Jadi ini tangan pegang lututnya, didorong sampai di sini pinggang terasa ketarik. Ini jadi tangannya sebagai tuas untuk dorong. Kalau sahabat semuanya kakinya belum bisa lurus, ini berarti otot betis paha mengalami spasme. Ya, itu harus direlaksasi. Relaksasinya sesuai dengan kemampuan. Relaksasi kalau sendiri untuk paha bisa seperti ini, dipukulin. Atau mau pakai tangan gini, silakan. Kemudian di betisnya, ini pakai tangan menggenggam, tinggal ditekan, ini sampai didorong ke bawah. Nah, jadi badan untuk tenaga power menekan. Ini untuk betisnya. Sahabat-sahabat yang biasa lari atau main sepeda, sepak bola, kalau mau terapi mandiri seperti ini gerakannya. Jadi ini dagingnya yang ditekan. Kalau dengan jari gini powernya kurang, jadi cukup menggenggam. Ini. Kalau misalnya udah lemas, kemudian bisa dilanjutkan dengan gerakan yang lebih berat. Maksudnya peringkat berikutnya
Ini kakinya sama seperti ini, patah di tengah, kemudian tidurkan. Cara turunnya pakai siku biar tidak terbanting. Nah ini, tinggal diayunkan lagi ini. Nah, saat ini ketarik maksimal ini, udara dibuang sehingga otot-otot di perut ketarik secara maksimal. Jadi mengalami dekompresi, menghilangkan kompresi yang terjadi selama aktivitas. Tinggal ditarik seperti ini. Mau digoyangkan boleh, mau langsung ditarik boleh. Nah, bangunnya miring, jangan biasakan bangun lurus. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau lebih ekstra lagi, bisa duduk seperti duduk tahiyat akhir. Nah, sahabat, duduk tahiyat akhir, tapi dua-duanya kakinya berdiri. Ini seperti ini. Nah, telapak kaki dua-duanya begini. Terus tidurkan lagi. Tarik lagi gini. Nah, ini untuk lebih relaksasi dari kakinya. Bangunnya sama, miring. Kalau ankle kakinya masih terlalu kenceng, bisa dengan, nah ini dengan lotion atau mau dengan minyak zaitun seperti ini. Nah, digosok sambil duduk gini, tangannya menggenggam, tinggal digosokkan. Ini untuk merelaksasi dari metatarsal dari kaki. Kalau mau dengan jari boleh, tapi kalau mau rileks ini, tinggal dimasukkan ke jari-jari kaki, jari-jari tangan. Ingat gerakan wudhu di antara sela-sela jari tangan, jari-jari kaki. Ini seperti ini. Mau dari bawah, dari atas direlaksasi, masukkan ke sini. Tinggal ngikutin ini, lekuk dari tulang kaki, metatarsalnya. Nah, pas di ankle-nya, nah, dirasakan otot mana yang masih kaku, nah di situ. Di pergelangan ankle kaki. Mau diputar gini juga boleh. Cuman teknik aja, mana yang disukai. Ya, bisa jari-jari diputar satu-satu. Jadi sambil istirahat, Bapak Ibu bisa relaksasi kaki atau tangan sesuai dengan keluhan masing-masing. Kalau di telapak kaki, plantar fasciitis, nah tinggal didorong seperti ini. Jadi tangan tetap genggam, tinggal didorong. Pakai lotion sama, atau bapak pakai minyak zaitun, beri silahkan. Dorong seperti ini. Untuk ankle-nya juga sama seperti ini. Nyari yang paling sederhana untuk terapi mandirinya. Jika perlu diterapi orang lain, dipersilahkan terapis yang terdekat, atau mau ke tempat saya dipersilakan, Rumah Terapi Haryanto Wasun, Perumahan Ternari A3 nomor 6 Cilor Bogor, 3 rumah dari Masjid Al-Hikmah, di antara kampus Politeknik AK dan Semakbu Kota Bogor. Kalau dari tol, keluar pintu tol Bor Lingkar Tanah Baru. Kalau dari Jalan Raya Bogor, ketika di perempatan Pomat, kalau dari arah
Jakarta, perempatan Pomat ke kiri ke arah jalan tol SMK Negeri 2. Kalau dari Kota Bogor, perempatan Pomat ke kanan. Nah, gitu. Nah, memakai telapak tangannya juga boleh seperti ini. Jadi kita menggunakan badan kita, alat yang ada di sekitar kita untuk terapi. Lalu dari ini, kalau mau pakai bola seperti tadi untuk terapi tulang belakang, kelenturan, cukup sederhana. Jika tidak ada bola, bisa pakai bantal. Ini bolanya sudah dengan pompanya. Ini ujung pompanya, ada dua, yang mana yang cocok. Ini biru sama biru. Ini ya, kemudian ini ujungnya diambil. Tinggal kalau misalnya mau dipompa seperti ini. Kalau mau ditambahkan, bentar. Nah, ini ujungnya. Nah, oke, ini tinggal dipompa. Kalau mau pakai tangan seperti ini. Kalau pakai tangan, mau pakai kaki dipersilahkan. Tinggal ditutup lagi di lubangnya pakai ini. Jadi paket bolanya ini sudah bersama pompanya. Sahabat, demikian untuk terapi tulang belakang. Bagi yang ketinggal, bisa, itu pilihan, mau pakai bola boleh, mau pakai bantal boleh, mau pakai kasur boleh, mau tanpa bantal, tanpa kasur boleh, tapi itu bertahap. Tinggal seperti ini tadi, ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Kalau pakai bola, bolanya harus dipegang atau menjaga keseimbangan badan. Jadi kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing. Seperti ini, tinggal tidurkan. Ini ayunkan seperti ini. Tarik maksimal. Kalau pakai bola ini, nah seperti ini. Ini maksimalkan. Jadi kalau pakai bola harus masih menjaga keseimbangan dari badan sehingga tidak terbanting, jatuh ke samping. Ini bisa dipegang, bisa tidak, tergantung keseimbangan masing-masing. Ketika seperti ini, napasnya harus dibuang. Jadi otot-otot udara yang di perut itu lebih terbuang, ototnya lebih maksimal mengalami itu dekompresi tulang belakangnya. Seperti itu. Kalau mau pakai matras, bisa matras seperti ini. Sama untuk tidur, sahabat semuanya. Karena ini pakai cover, kalau langsung di atas seperti ini, kalau mau tidur, keringatnya tidak terserap. Jadi harus ada kain di atasnya, sehingga
keringat terserap. Ini kalau ini Rebonded kepadatan 70%, kemudian tebelnya 3 cm, kemudian dipotong jadi 4, fleksibel kalau misalnya dibawa pergi. Ada juga yang 1 meter kali 2, ada yang lembaran di bawah yang kepadatan 90%, tebal 5 cm, tinggal diperlukan yang mana. Nah, kalau pakai bantal seperti ini, sama ini bantalnya petin ke badan, tinggal ditidurkan. Tapi kalau seperti posisi ini, betis sama paha harus rileks dulu. Yang mau rileksannya bisa dipukulkan seperti ini tadi. Kemudian betisnya didorong ini. Jadi tangannya genggam. Tinggal pakai bantal tadi ditidurkan seperti ini. Nah, bangunnya miring. Kalau kurang tinggi, tinggal ditambahkan bantalnya. Makasih Pak Asep, Pak Yoyo, Umi, Gus, sahabat semuanya, yuk. Sesa Pemulihan, Pak Jamet, Pak Spa, Bunda Irna, Bot, Kenapan, Bu Karsina, Pak Septian, Pak Ibu Lili, di Pak Rasid, Reganda, Pak Cerita, Devia, Pak Mulkani, Pak Anas, Pak Heri, Umi, Petani Muda, Batman, Pak Teddy, Pak Tendi, Pak Enap, Bu Deli, Pak Azam, stiker, Pan Only, Pak Ihsan, Bu Leha, Bu Indi, Mama Yulan, Mas Sahal, Mama, Bu Juadi, dan sahabat semuanya, Yuliasi, Pak Gustinus, Pak Sukirana, pribadi, Sigaret After. Jadi kita menggunakan yang ada di rumah, itu apa yang bisa dipakai untuk nerapi badan kita. Pak Nazar, sahabat semuanya, Ronald Sedeputar, Ibu Yuliasi, Pak Muhammad Nur, PM, dan sahabat semuanya. Bentar. Ini sambil jawab sahabat yang mau ke rumah.
Jadi sahabat yang mengalami gangguan saraf tulang belakang bisa terapi mandiri dengan pilihan yang ada di rumah, dengan bantal bisa, dengan bola bisa, dengan matras atau dengan kasur disesuaikan. Jadi kasurnya bisa dilipat, nanti ditambahkan dengan bantal atau mau dengan bola yoga seperti itu. Kalau yang sederhana kita lakukan adalah gerakan ruko. Kalau yang dengan bergelantungan nanti ada di sebelah, belum dipasang lagi. Jadi sahabat semuanya bisa seperti itu. Ini sambil nunggu, sekarang ngaji dulu sebentar. Jadi bantal yang untuk nerapi bisa untuk alas, baca Al-Quran, bisa untuk nerapi, bisa untuk istirahat. Dan perlu diperhatikan kalau misalnya tidur, bantalnya jangan terlalu tinggi, yang penting bisa meluluskan leher dengan tulang belakang kita. Jangan sampai terlalu tinggi hingga tertekan leher kita. Sekarang membaca surat ke-25. Surat 25, surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, jadi untuk terapi kita tuh kalau sedapat mungkin holistik, dari keimanan kita bahwa sakit dan obatnya itu Allah yang menentukan. Kita jaga makanan kita yang masuk dalam mulut kita, kita relaksasi tubuh kita, kemudian gerak, olahraga. Setelah olahraga kita istirahat. Nah, istirahatnya juga sama diperhatikan. Kemudian berkumpul dengan komunitas. Nah, komunitasnya bisa online, bisa offline, bisa yang bisa saling mensupport untuk jalan keluar, berbagi terapi yang bisa dilakukan. Jadi berbagi selagi bisa dan biasakanlah berbagi. Nah, lanjutkan Al-Furqan surat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil fulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه علي قوما آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين تتبعها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذين يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن نتبعون إلا رجلا مسحورا انظر الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Sahabat semuanya, untuk terapi saraf tulang belakang itu bisa dengan bergelantungan di kusen rumah masing-masing pakai sarung, bisa pakai pull up, bisa pakai bola, bisa pakai bantal, sesuai dengan yang ada di rumah dan bisa melakukannya. Nah, ini sebagai selingan sedang kita ngaji karena kita menyadari bahwa sakit dan obatnya itu semua Allah yang mentakdirkan. Nah, makanya kita minta petunjuk sama Allah. Jadi obat itu bisa bermacam-macam bentuknya, bisa berupa doa seseorang, bisa minuman, makanan, bisa gerakan, bisa motivasi dari teman-teman, kemudian obat yang ada di antara rumah kita ataupun obat dari perusahaan farmasi. Ya, tersilahkan mana yang diinginkan, mana yang cocok. Nah, jadi semuanya obat itu sudah Allah sediakan, kita mencari mana yang Allah ridhoi. Nah, itu semuanya tentu mau pakai teknik apapun, intinya kita mencari ridho Allah. Mau obat apapun, mau gerakan apapun, itu dalam rangka ikhtiar mencari ridho Allah. Jadi seperti itu. Kalau mau pakai bola seperti ini, sahabat bisa tinggal pilih. Nah, ini diameter 55, diameter 65, diameter 75, disesuaikan. Kalau ini paketnya sudah dengan pompanya. Ini pompanya seperti ini. Seperti kita mainan, ini disesuaikan. Yang biru, di biru. Tinggal ini ujungnya. Kalau mau lebih cepat lagi, pompa yang ke tukang angin, nah itu lebih cepat. Tapi kalau mau dengan yang seperti ini sudah disiapkan, tinggal kita mengumpulnya. Jadi setiap teknik punya kelebihan kekurangan masing-masing. Nah itu kita nikmati saja. Karena ya tujuannya tadi mencari ridha Allah. Teknik mana, alat mana yang Allah ridhoi, dari tangan siapa, dari makanan, minuman, apapun. Nah itu semuanya dalam rangka mencari ridho Allah. Kalau mau untuk kelenturan, kalau mau dari depan bisa seperti ini. Kalau ini tentu bukan untuk ibu hamil. Kalau ibu hamil lain lagi, tidak, beda posisi. Nah, kemudian bisa dengan tiduran. Nah, seperti ini, bola harus dipegang. Badan menjaga keseimbangan supaya tidak terbanting. Kalau mau dilepas, kaki harus menjaga biar tidak terbanting. Hingga digerakkan, digoyangkan seperti ini.
Kalau misalnya pinggangnya sebelah kiri yang sakit, tinggal diputar sebelah ke kanan. Kalau ini agak beda, nggak bisa seleluasa kalau dengan bantal. Kalau ini harus dipegang. Untuk menarik ke sebelah tidak bisa rileks pakai bantal. Seperti ini. Kalau pakai bantal, kalau pakai matras, ini matrasnya tinggal dilipat seperti ini. Ini kalau misalnya mau kaki diluruskan, bisa seperti ini. Kalau pinggang kiri yang sakit, tinggal diputarkan ini. Pas muter seperti ini, nafas dibuang, maksimalkan, diputar. Kalau misalnya kurang tinggi, tinggal ditambahkan bantal atau kasur. Kalau mau dilipat lagi kurang, ini bisa dilipat seperti ini. Nah. Tinggikan lagi sesuai dengan keluhan sahabat semuanya, mana yang terasa. Jadi kalau tidur juga sama sahabat semuanya, yang mengalami keluhan di saraf tulang belakang bisa pakai matras seperti ini, tapi harus dikasih alas biar keringatnya terserap. Kalau tanpa kain itu keringatnya tidak terserap, maka terasa panas. Ini kepadatan pakai rebonded 70% atau yang bagus 90%. Ketebalannya bisa disesuaikan, ada yang 3 cm, ada 5 cm. Kalau yang lembaran di belakang itu ada yang 1 meter kali 2 meter. Kalau ini 1,9 ya, 1 meter kali 2 meter. Tergantung mana yang dibutuhkan, yang diperlukan. Jadi sebagian kadang untuk terapi home visit itu ada yang dilipat, ada yang panjang, disesuaikan. Demikian sahabat semuanya untuk berbagi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Rumah Terapi Haryanto Wasingun, Perumahan Tanmari A3 nomor 6, Ciluar, Kota Bogor. Dekat kampus Politeknik AK dan Semakbo. Kalau misalnya tol, keluar tol Lingkar Tanah Baru. Kalau dari Jalan Raya Bogor, kalau dari arah Jakarta, perempatan Pomat ke arah kiri, ke arah SMK, ke arah jalan tol. Kalau dari Kota Bogor, dari perempatan Pomat ke kanan. Jadi atau misalnya mau lewat Asogiri, Bantarjati, sesuai dengan daerah masing-masing, gampang dijangkau, ada di alamat di mapping ada. Demikian sahabat semuanya, berbagi pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Upi Cilembu. Semoga di hari libur ini Bapak Ibu sahabat semua sehat, kumpul bersama keluarga dan sahabat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang mengetahui alamat, tinggal lihat di profil akun ini. Silahkan kalau misalkan perlu terapi gerakan khusus,
Insya Allah ada di akun ini, bisa dicari atau bisa di inbox sahabat semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.